hakikat hidup. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita sejenak merenungkan jati diri kita. Siapa sebenarnya kita? Dari mana kita berasal dan kemana nanti kita kembali? Merenungi yang demikian ini sangat kita perlukan, sebab hal itu akan dapat mengendalikan hawa nafsu kita, mengarahkan pikiran dan hati kita, serta perilaku kita dalam kehidupan yang singkat ini. Kita diciptakan Allah di dunia fana ini dalam waktu yang terbatas. Pada saatnya nanti kita pasti akan kembali kepada Allah untuk menjalani kehidupan abadi. Oleh karena itu, mestinya target kita yang utama adalah bagaimana memperoleh kehidupan abadi kelak dengan selamat dan dapat berkumpul dengan nenek moyang kita. Target utama kita memang untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Namun, untuk mendapatkan kemuliaan itu bukan lantas sepanjang hari hidup itu kita gunakan untuk melaksanakan sholat, berpuasa, berdoa, dan berzikir saja, sehingga kita malas bekerja. Target utama kita memang untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Namun, untuk mendapatkan kemuliaan itu bukan lantas sepanjang hari hidup itu kita gunakan untuk melaksanakan sholat, berpuasa, berdoa, dan berzikir saja, sehingga malas bekerja. Kita juga diingatkan Allah untuk mengambil hak kita di dunia. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah mengatur alam semesta dan isinya, termasuk mengatur sesama dan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk bekerja guna menafkahi keluarga, mendidik keluarga, mengatur negara dan penduduknya, sehingga tercipta harmoni dunia atau menjadi rahmatan lil alamin. Di satu sisi, Allah menciptakan dunia ini memang sangat indah. Di sisi lain, Allah menciptakan manusia juga dilengkapi syahwat atau perasaan yang menghadirkan kesenangan. Jadi, jika manusia itu melihat dan menikmati keindahan dunia, maka dia akan sangat senang, terhibur, mabuk, bahkan lupa daratan. Manusia mana yang tidak suka harta yang banyak? Manusia mana yang tidak suka aneka perhiasan indah dan mahal? Manusia mana yang tidak suka pada rumah mewah, sawah, dan tanah yang luas, dan juga mobil yang mewah? Manusia mana yang tidak suka pada pangkat dan jabatan tinggi? Manusia mana yang tidak suka pada perempuan-perempuan cantik dan anak-anak yang tampan dan cerdas? Pada umumnya manusia akan menjawab tidak ada. Mengapa demikian? Karena manusia diciptakan oleh Allah dihiasi dengan syahwat. Hal ini tentu berbeda dengan malaikat, karena malaikat tidak dilengkapi syahwat. Maka mereka tidak tertarik sedikit pun terhadap keindahan dunia ini. Mereka hanya bersujud dan menyembah saja kepada Allah. Allah memang menghiasi manusia dengan rasa suka terhadap hal-hal yang bersifat materi untuk menikmati dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup di dunia. Namun Allah juga mengingatkan kepada manusia agar tidak tertipu oleh keindahan materi dunia ini,
sebab mereka tidak akan kekal di dunia. Dalam waktu yang singkat, manusia pun harus kembali pada Allah untuk diminta pertanggungjawabannya. Lantas, bagaimana cara kita untuk menikmati fasilitas dunia yang menyenangkan ini, agar kita tidak tertipu oleh indahnya dunia serta tidak terjerumus oleh kita? Tentunya kita harus zikrullah, ingat kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Dengan cara begitu, kita pasti akan ingin pula akan jati diri kita dan tugas kita sebagai yang sebenar-benarnya. Di samping itu, kita juga harus mampu menjadikan hal-hal yang semu dan sementara itu menjadi barang-barang kekal. Harta dan anak-anak yang kita miliki dan kita kuasai di dunia ini adalah bernilai semu. Pangkat jabatan dan kedudukan juga bernilai semu. Hal yang semu ini akan mudah menipu dan menjerumuskan pemiliknya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, jika kita tidak mampu menjadikan yang semu itu bernilai kekal, maka kita akan rugi besar, bahkan malah bisa celaka karenanya. Untuk menjadikan harta kita bernilai kekal, syarat utamanya adalah harta itu diperoleh dengan cara yang halal. Kemudian harta itu digunakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah seperti menafkahi keluarga, membiayai pendidikan anak-anak dan fasilitas lainnya. Sebagai yang lain diprioritaskan untuk beribadah wajib, untuk pergi haji dan berzakat, dan sisanya dapat digunakan untuk amal jariah, bersedekah, membantu sesama, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya. Anak-anak kita juga semu dan sementara. Oleh karena itu, kita harus dapat menjadikan mereka menjadi kekal. Mereka harus kita didik sebaik-baiknya. Kita bekali mereka dengan ilmu agama yang cukup. Di samping itu, kita bekali ilmu-ilmu dunia. Dari usaha yang demikian ini, insya Allah mereka akan menjadi anak yang soleh. Dan anak soleh ini termasuk hal-hal yang bernilai kekal. Pangkat dan jabatan adalah sementara. Bila tidak berhati-hati, hal itu akan mencelakakan pemiliknya, baik di dunia maupun di akhirat.